Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Rahajeng Rahayu. Sedulurku kabeh. Sugeng rawuh di channel ini, ruang di mana kita menyingkap misteri weton, wejangan leluhur, dan rahasia batin yang sering terlewatkan oleh dunia modern. Sedulurku, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk membalas salam sesuai keyakinan masing-masing di kolom komentar. Tuliskan doa, salam, atau wejangan singkat. Dengan begitu, energi kita bisa nyawiji, menyatu dalam suasana rukun dan rahayu. Pernahkah panjenengan mendengar bahwa ada weton yang ucapannya bisa menjadi kenyataan? Apa yang diucapkan, entah doa atau kutukan, seringkali benar-benar terjadi. Ya, itulah weton pon. Orang Jawa kuno percaya, pon adalah pasaran yang menyimpan kekuatan gaib pada lisan. Karena itu, orang pon harus berhati-hati. Ucapannya bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi musibah. Mengapa bisa begitu? Apa yang membuat orang pon memiliki kekuatan ucapan yang begitu ditakuti? Malam ini, mari kita buka tabirnya satu persatu. Sedulurku, dalam penanggalan Jawa, pon memiliki posisi yang unik. Ia ibarat matahari sore, tidak terlalu terik, tapi punya sinar yang hangat sekaligus misterius. Pon membawa energi, penegas, energi yang mengikat antara niat dengan kenyataan. Leluhur percaya, orang yang lahir di pon punya daya sabda, kekuatan lisan. Sabda mereka sering manjur, seakan semesta ikut mengamini. Namun, inilah yang membuat pon sering disegani. Karena jika salah bicara, ucapannya bisa menjadi senjata yang melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Maka, jika panjenengan atau pasangan panjenengan lahir di pon, pahami betul misteri ini. Karena hidup bersama mereka penuh dengan keajaiban, tapi juga penuh dengan tanggung jawab batin yang besar. 1. Sabda pon yang berdaya gaib. Sedulurku, ketika kita berbicara tentang orang pon, ada satu hal yang selalu menjadi sorotan, ucapannya. Tidak sembarangan orang, tapi khusus orang yang lahir di bawah weton pon, konon lisannya membawa getaran gaib. Inilah sebabnya banyak orang tua dulu berpesan, aja sembrana yen ngomong, utamane yen lahir pon. Jangan sembarangan bicara, apalagi kalau lahir di pon. Karena sabdanya bisa manjur, bisa menjadi kenyataan. Bayangkanlah, sedulurku, seorang anak pon yang masih kecil. Ia berkata dengan polos kepada temannya, aja melayu kenceng, mengko tiba. Dan benar saja, tak lama kemudian temannya benar-benar jatuh. Apakah itu kebetulan? Ataukah memang ada daya sabda yang keluar dari lisannya? Dalam pandangan leluhur, pon adalah pasaran yang membawa energi, penegas. Ucapannya seperti paku yang dipukul dengan palu. Sekali tertancap, sulit dicabut kembali. Karena itu, apa yang keluar dari mulut orang pon seringkali berwujud nyata, baik dalam hal kecil maupun besar. Banyak cerita turun-temurun yang membuktikan hal ini. Ada seorang kakek pon yang kesal melihat sawahnya sering diinjak orang. Ia berkata, sing seneng langgar dalan iki, bakal nemu cilaka. Dan tak lama kemudian, orang yang melewati jalur itu benar-benar terpleset dan terluka. Kakek itu tidak sedang menyantet atau mengutuk. Ia hanya mengucap dari hati yang jengkel. Namun, sabda pon membawa kekuatan yang misterius. Sedulurku, inilah mengapa orang pon sering ditakuti sekaligus dihormati. Mereka tidak perlu ritual rumit atau bacaan khusus. Cukup dengan ucapan yang keluar dari batin terdalam, semesta seakan mendengar dan mengiyakan. Namun, hal ini juga bisa menjadi pedang bermata dua. Karena jika lisannya tidak dijaga, sabda pon bisa melukai orang lain, bahkan dirinya sendiri. Leluhur memberi pitutur, cangkem iku jimat, sing kudu dijaga. Mulut adalah jimat, yang harus dijaga. Bagi orang pon, pepatah ini bukan hanya nasihat, tapi hukum batin yang wajib ditaati. Pasangan orang pon juga harus paham hal ini. Jangan pernah menganggap remeh ucapan pon, meski hanya terdengar sederhana. Jika mereka berkata, ojo lunga saiki, rasane ora becik, maka jangan disepelekan. Bisa jadi itu bukan sekadar ucapan, tapi firasat yang dibungkus sabda. Sedulurku, apa yang membuat sabda pon begitu manjur? Leluhur mengatakan, karena orang pon membawa keseimbangan antara pikiran, batin, dan lisan. Hati mereka cenderung jujur. Apa yang dirasa itulah yang keluar. Dan ketika batin, niat, serta ucapan bersatu,
semesta lebih mudah merespons. Maka, menikahi orang pon berarti panjenengan harus siap hidup bersama pasangan yang lisannya berdaya gaib. Jika ucapannya baik, maka rumah tangga akan penuh berkah. Tapi jika lisannya tajam, maka bisa jadi ucapan itu berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan. Orang pon ibarat pedang pusaka. Indah, sakti, penuh wibawa, tapi juga berbahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati. Maka pasangan mereka harus benar-benar kuat batin, sanggup menahan sabda, dan mampu mengarahkan agar lisan pon selalu membawa doa, bukan kutukan. 2. Doa pon yang cepat terkabul. Sedulurku, setelah kita memahami bahwa sabda orang pon bisa berdaya gaib hingga ucapannya kerap menjelma kenyataan, kita perlu melihat sisi lain yang tak kalah mengejutkan. Bukan hanya kata-kata biasa, tetapi juga doa yang mereka panjatkan. Banyak orang percaya, doa orang pon lebih cepat terkabul, seakan langit lebih dekat kepada mereka. Mengapa bisa begitu? Mari kita uraikan perlahan. Orang Jawa sejak dahulu meyakini bahwa lisan adalah jembatan antara hati manusia dengan semesta. Apa yang keluar dari mulut seseorang sebenarnya adalah gema dari isi batinnya. Nah, pada orang pon, gema ini terdengar lebih kuat, lebih murni, dan lebih jelas. Itulah sebabnya doa mereka seringkali cepat direspons oleh semesta. Bayangkan, sedulurku, seorang ibu pon yang mendoakan anaknya setiap malam. Ia tidak menggunakan kata-kata rumit, hanya lirih berkata, "Mugo-mugo slamet, mugo-mugo pinaringan rejeki." Doa sederhana itu, entah bagaimana, sering benar-benar menjadi nyata. Anak-anaknya selamat dari mara bahaya, rezekinya lancar, hidupnya diberi jalan yang lebih mudah. Bukan karena ibunya kaya, bukan karena punya kedudukan, tapi karena batinnya tulus dan doanya penuh kekuatan. Leluhur percaya, doa orang pon ibarat panah yang tepat sasaran, langsung menembus langit, tanpa banyak penghalang. Inilah sebabnya banyak orang yang senang meminta restu pada orang pon. Mereka yakin, ucapan restu dari pon bisa menjadi berkah. Tidak heran jika di desa-desa, orang tua yang lahir di pon sering diminta untuk ngesto kake, atau memberi doa restu saat ada hajatan, pernikahan, atau usaha baru. Namun, sedulurku, jangan lupa bahwa doa bukan hanya untuk kebaikan. Jika orang pon sedang marah atau tersakiti, lalu dari lisannya keluar ucapan jelek, itu pun bisa menjadi doa yang justru menjerumuskan. Inilah yang membuat kehidupan orang pon penuh tanggung jawab. Karena semesta mendengar mereka lebih cepat, mereka harus menjaga lisannya lebih hati-hati. Pasangan orang pon perlu menyadari hal ini. Jangan remehkan doa mereka, baik yang diucapkan dalam suka maupun duka. Misalnya, seorang suami pon yang berkata dengan tulus, "Mugo-mugo omah iki tansah tentrem." Doa itu bisa menjadi pagar gaib yang menjaga rumah tangganya. Tapi sebaliknya, jika dalam pertengkaran ia mengucap kata buruk, energi itu pun bisa menjelma nyata dalam rumah tangga. Sedulurku, bukankah ini mengingatkan kita pada pepatah Jawa, sabda dadi, panyunan manjur. Apa yang terucap bisa menjadi nyata, permohonan bisa manjur jika batin dan lisannya selaras. Pon adalah simbol dari pepatah itu. Oleh karena itu, orang pon harus selalu melatih hatinya agar bersih. Karena doa hanya akan cepat terkabul jika batinnya tulus. Jika hatinya kotor, doa bisa menjadi bumerang. Begitu pula pasangannya, harus mampu menenangkan dan mengarahkan agar orang pon lebih sering berdoa untuk kebaikan, bukan terjebak dalam ucapan negatif. Bayangkan betapa indahnya jika setiap ucapan pon adalah doa. Rumah tangganya akan penuh berkah, anak-anaknya tumbuh dengan doa yang menyelimuti, dan setiap langkah hidupnya terasa dipandu oleh restu semesta. Tapi sebaliknya, jika tidak dijaga, hidup mereka bisa penuh dengan luka, karena doa buruk pun bisa menjadi kenyataan. Maka, menikahi orang pon berarti siap hidup bersama pasangan yang doanya penuh daya. Jangan sepelekan doa kecil mereka, karena bisa jadi itulah pintu berkah terbesar bagi rumah tangga. 3. Ucapan pon bisa jadi kutukan. Sedulurku, setelah kita bicara tentang sabda pon yang berdaya gaib dan doa mereka yang cepat terkabul, kini tibalah kita pada sisi yang lebih menegangkan. Karena tidak semua ucapan pon berwujud berkah. Ada kalanya, ketika batin mereka sedang dikuasai amarah atau rasa sakit, ucapan yang keluar bisa menjadi kutukan. Inilah sebabnya leluhur sering berpesan, aja gawe wong pon nesu nganti metu sabdane. Jangan sampai membuat orang pon marah hingga keluar ucapannya, sebab akibatnya bisa berat. Sedulurku,
Orang pon memang diberkahi kekuatan sabda. Namun, kekuatan itu seperti pedang bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan, ia menjadi doa yang menyelamatkan. Tapi jika diucapkan dalam kemarahan, ia bisa berubah menjadi senjata yang melukai. Ada kisah yang sering diceritakan di desa-desa Jawa. Konon, ada seorang bapak pon yang sedang jengkel pada tetangganya yang suka mencuri hasil panen. Karena kesal, ia berkata, "Sing gawe nyolong iki, mugo-mugo ora slamet." Dan benar saja, tak lama kemudian pencuri itu jatuh sakit keras. Apakah itu kebetulan? Atau memang sabda pon membawa daya gaib yang sulit dijelaskan? Kekuatan ini membuat orang pon sering disegani. Orang-orang enggan berselisih dengan mereka, apalagi sampai membuat mereka marah. Karena sekali sabda keluar, apalagi disertai batin yang kuat, semesta seakan mengamininya. Tetapi, sedulurku, inilah juga yang membuat kehidupan orang pon penuh tanggung jawab. Mereka harus belajar mengendalikan emosi. Karena lidah mereka tidak bisa sembarangan. Orang lain boleh saja marah dan mengumpat tanpa akibat. Tapi pon tidak. Apa yang mereka ucapkan bisa menjelma nyata. Pasangan orang pon harus paham betul hal ini. Jangan pernah menyepelekan ucapan mereka, meski hanya terlontar dalam emosi sesaat. Jika dalam pertengkaran rumah tangga orang pon sampai berkata sesuatu yang buruk, bisa jadi itu justru mewujud nyata dan meninggalkan luka panjang. Sedulurku, pepatah Jawa mengingatkan, lamunan ala, temah ala, lamunan becik, temah becik. Pikiran buruk akan berbuah buruk, pikiran baik akan berbuah baik. Apalagi pada orang pon, yang pikirannya mudah menjelma menjadi ucapan, dan ucapannya mudah menjadi kenyataan. Inilah sebabnya orang pon sering terlihat pendiam ketika benar-benar marah. Mereka menahan kata-kata karena sadar betapa berbahayanya jika sabda mereka keluar tanpa kendali. Tapi bagi pasangan yang tidak peka, sikap diam itu sering disalahartikan. Padahal, diam itu adalah bentuk tanggung jawab besar untuk tidak menyakiti lewat sabda. Leluhur selalu berpesan, wong pon kudu ngati-ati, sabda iku jimat. Orang pon harus hati-hati, karena sabda adalah pusaka. Jika dipakai sembarangan, pusaka itu bisa melukai pemiliknya sendiri. Bayangkan sedulurku, betapa berat beban batin orang pon. Mereka bukan hanya harus menjaga hati, tapi juga lidahnya. Karena sekali salah bicara, akibatnya bisa panjang. Maka, jika panjenengan menikahi orang pon, pahami ini, jangan memancing emosi mereka sampai keluar ucapan buruk. Jadilah pasangan yang mampu menenangkan, bukan malah menyalakan api. Karena sabda pon bisa menjadi doa, tapi bisa juga menjadi kutukan. Semuanya tergantung dari kondisi batin ketika kata itu keluar. 4. Pon sebagai cermin batin. Sedulurku, setelah kita menyingkap bagaimana ucapan orang pon bisa menjelma doa sekaligus kutukan, ada satu lagi sisi yang jarang disadari. Mengapa sabda mereka begitu kuat? Mengapa ucapan orang pon lebih mudah diwujudkan semesta? Jawaban leluhur sederhana, tapi dalam, karena orang pon adalah cermin batin. Mulut mereka hanyalah pantulan dari isi hati. Dan ketika hati jernih, ucapan pun lebih manjur. Orang pon sering dianggap memiliki batin yang bening. Mereka bukan tipe yang pandai berpura-pura. Apa yang dirasakan di dalam hati seringkali keluar begitu saja lewat ucapan. Jika mereka berkata lembut, itu karena hatinya sedang damai. Jika mereka menegur keras, itu karena batinnya benar-benar terganggu. Inilah yang membuat orang pon berbeda. Mulut mereka tidak bisa bohong terlalu lama. Dan justru karena kejujuran inilah, sabda mereka sering menjadi kenyataan. Ucapan pon bukan sekadar kata, tapi getaran batin yang ikut menyertainya. Sedulurku, mari kita ibaratkan. Kata-kata orang biasa seringkali seperti asap, terlihat, tapi mudah hilang tertiup angin. Sedangkan kata-kata orang pon ibarat bara, kecil, sederhana, tapi jika jatuh di tempat yang tepat, ia bisa menyalakan api besar. Semua itu terjadi karena batin mereka terhubung kuat dengan ucapannya. Ada kisah di sebuah desa. Seorang bapak pon duduk di beranda rumah, melihat anaknya hendak berangkat. Ia berkata pelan, "Hati-hati, nek ana rasa ora enak, aja diteruske." Kata-kata itu sederhana. Tapi sore harinya, anak itu pulang membawa cerita. Di jalan ada kecelakaan, dan ia selamat karena menuruti firasat yang datang tiba-tiba. Ucapan bapaknya menjadi semacam kunci,
menguatkan firasat anaknya sendiri. Sedulurku, pasangan orang PON harus mengerti hal ini. Jangan sepelekan kata-kata mereka, apalagi jika diucapkan dengan sungguh-sungguh. Karena sabda PON sering muncul dari kedalaman hati, bukan sekadar dari pikiran. Jika orang PON berkata, "Jangan lakukan itu," maka dengarkanlah. Bisa jadi itu adalah suara batin yang sudah terhubung dengan semesta. Namun, inilah tantangan sekaligus berkahnya. Karena apa yang keluar dari orang PON seringkali adalah cermin batin mereka. Pasangan PON harus pandai menjaga hatinya. Jika pasangan membuat PON terluka, ucapannya bisa ikut terluka. Jika pasangan membuat PON bahagia, ucapannya pun akan menjadi doa-doa yang penuh cahaya. Pepatah Jawa mengatakan, "Ati iku panggonan sejati." Hati adalah tempat sejati manusia. Bagi orang PON, hati itu benar-benar jadi pusat kehidupannya. Lisan mereka hanya saluran yang mengalirkan isi hati. Maka, menikahi orang PON berarti ikut merawat hatinya, karena dari situlah keluar sabda yang akan memengaruhi hidup bersama. Sedulurku, bukankah indah jika batin PON selalu jernih? Rumah tangga akan dipenuhi doa, ucapan baik, dan restu leluhur yang mengalir tanpa henti. Tapi jika batinnya keruh, ucapannya pun bisa keruh. Dan karena ucapan mereka sering jadi kenyataan, keruh itu bisa menjelma cobaan. Maka, pasangan PON harus kuat sekaligus halus. Kuat untuk menanggung misteri lisannya, dan halus untuk menjaga batinnya agar tetap bersih. Karena PON bukan sekadar berbicara, tapi sedang memantulkan isi jiwanya. 5. Tanggung jawab PON terhadap ucapannya. Sedulurku, setelah kita memahami bahwa PON adalah cermin batin, kini tibalah kita pada inti pesan leluhur tentang weton ini. Setiap kekuatan pasti datang bersama tanggung jawab. Jika sabda PON bisa menjadi doa, bisa menjadi kenyataan, bahkan bisa menjelma kutukan, maka sudah sewajarnya orang PON harus belajar menjaga lisannya. Inilah tugas besar yang diwariskan kepada mereka, tanggung jawab terhadap ucapan. Orang Jawa percaya, sabda iku janji marang jagat. Setiap kata yang keluar bukan hanya terdengar oleh manusia, tapi juga oleh semesta. Bagi orang PON, pepatah ini berlaku dengan lebih kuat. Karena ucapan mereka membawa getaran yang langsung diterima semesta, tanggung jawab mereka menjadi lebih berat. Sedulurku, inilah yang membuat orang tua dulu sering memberi wejangan khusus kepada anak yang lahir di PON. Mereka diajari untuk ngajeni lisan, menghormati mulut seperti menghormati pusaka. Karena sabda PON ibarat keris, jika digenggam dengan tenang, ia bisa melindungi. Tapi jika diayunkan sembarangan, ia bisa melukai siapa saja, bahkan pemiliknya sendiri. Orang PON harus belajar mengendalikan emosi. Karena saat marah, lisannya bisa menjadi petaka. Mereka perlu melatih diri untuk diam ketika hati bergejolak. Diam bagi orang PON bukan kelemahan, melainkan benteng. Sebab mereka tahu, sekali sabda keluar, ia bisa menjelma kenyataan yang tak bisa ditarik kembali. Tanggung jawab ini juga berlaku dalam rumah tangga. Pasangan orang PON harus paham bahwa ucapan kecil pun bisa berdampak besar. Jika orang PON berkata dengan cinta, rumah tangga akan penuh berkah. Jika dalam pertengkaran mereka mengeluarkan kata buruk, maka bisa jadi kata itu akan terbawa energi yang merusak. Sedulurku, pepatah Jawa lain mengatakan, tata krama iku pangreksa urip. Tata krama adalah penjaga hidup. Bagi orang PON, tata krama paling utama adalah menjaga lisan. Mereka tidak bisa asal bicara, tidak bisa sembarangan bercanda. Bahkan dalam hal kecil, ucapan mereka bisa menjadi nyata. Itulah sebabnya banyak orang PON yang akhirnya lebih pendiam, karena mereka tahu lisan adalah tanggung jawab besar. Namun, jangan salah paham. Tanggung jawab ini bukan beban semata, melainkan juga berkah. Karena jika orang PON sadar akan kekuatannya, mereka bisa menggunakan lisan untuk menyebarkan kebaikan. Setiap doa, setiap restu, setiap kata motivasi yang keluar dari mulut mereka bisa menjadi penyemangat luar biasa bagi pasangan, anak-anak, bahkan orang banyak. Bayangkan sedulurku, betapa indahnya jika orang PON setiap hari mengucapkan doa yang baik untuk keluarganya. Betapa damainya rumah tangga jika pasangan PON selalu menjaga lisannya agar hanya keluar kata-kata positif. Hidup akan dipenuhi keberkahan, karena semesta pun ikut mengamini. Pasangan orang PON juga punya tanggung jawab. Mereka harus membantu menjaga hati PON tetap damai, agar ucapannya selalu lahir dari cinta,
bukan dari amarah. Mereka harus menjadi pengingat bahwa lisan adalah pusaka yang harus dijaga bersama. Sedulurku, menikahi orang pon berarti menerima amanah besar. Karena panjenengan tidak hanya hidup dengan pasangan yang penuh misteri, tapi juga dengan lisan yang membawa daya. Jika panjenengan kuat batin, bisa menuntun mereka untuk selalu berkata baik, maka hidup bersama pon akan penuh berkah. Tapi jika tidak, sabda pon bisa menjadi ujian yang berat. Maka, tanggung jawab utama orang pon adalah menjaga sabda. Tanggung jawab utama pasangan pon adalah menemani dan menuntun, agar sabda itu selalu menjadi doa, bukan kutukan. Sedulurku, weton pon adalah weton yang unik. Ucapan mereka bisa menjadi kenyataan, doa mereka mudah terkabul, dan amarah mereka bisa menjelma kutukan. Karena itu, orang pon harus berhati-hati, dan pasangan mereka harus kuat batin. Jangan menyepelekan kata-kata orang pon, karena sabda mereka membawa daya yang sulit dijelaskan logika. Pepatah Jawa berkata, cangkem iku jimat, sing kudu dijaga. Mulut adalah jimat, yang harus dijaga. Dan orang pon, lebih daripada weton lain, membawa pesan besar tentang itu. Maka sedulurku, jika panjenengan lahir di pon atau punya pasangan pon, gunakan lisan dengan bijak. Jadikan sabda sebagai doa, bukan sebagai luka. Karena setiap ucapan adalah janji semesta. Tulis pengalaman panjenengan tentang orang pon di kolom komentar. Apakah panjenengan pernah melihat ucapan mereka jadi kenyataan? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar pitutur leluhur semakin dikenal dan dijaga bersama. Rahayu Rahajeng Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.